Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat pejuang Ramadan, pecinta jannah, umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil Islamil khalidah wa tahiyyatul Islamil salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Khair jiwanya? Insyaallah. Sehat kantongnya? Insyaallah. Insyaallah tanggal berapa THR? Alhamdulillah, hari ini kita masuk pada hari yang ke-11. Berarti Ramadan berapa hari lagi, Pak? Selama ya? Syawal maksudnya. Dan tema yang akan saya angkat diambil dari sabda Nabi SAW, wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu dilihat pada penutupnya, akhirnya. Misalkan kita qiyamul lail, sholat tarawih. Malam tarawih nggak? Masih tarawih ya? Alhamdulillah. Kita tarawih katakan 11, ada yang 23, ada yang 39, ada 43. Mereka yang memulai tarawih dengan seorang imam dan selesai hingga witir, maka dia dapat keutamaannya. Apa itu? Dia seperti sholat terus menerus sampai subuh. Seperti sholat terus menerus sampai subuh. Tapi kalau bapak ibu tidak betah sholat qiyamul lail, misalkan sholat 11 rakaat, baru 8 rakaat sudah izin mundur, maka tidak diperoleh keutamaan. Wa innamal a'malu bil khawatim. Amal itu dilihat pada penutupnya. Jadi kalau penutupnya sempurna, Allah kasihkan sempurna. Nah, ini yang pertama. Sekarang kita angkat dalam konteks Ramadan. Ramadan ini ada 29 hari atau 30 hari, betul? Diriwayatkan dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, Al-Baihaqi dan seterusnya, bahwa awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. 10 hari pertama itu rahmah, 10 hari kedua maghfirah, 10 hari yang terakhir itqun minan nar. Makin menuju akhir, makin mulia tidak? Makin mulia. Makanya disebutkan idza dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan, kalau Nabi sudah masuk 10 malam terakhir bulan Ramadan, apa yang dilakukan Nabi? Ya, mengencangkan ikat pinggang. Artinya apa, Pak? Jangan dibuka-buka ikat pinggangnya. Kan sudah cukup 20 malam pertama toh. Ini kenapa ada menghilang suaranya? Baik. Dalam 12 bulan ada 1 bulan yang keutamaannya terdapat pada 10 malam pertama. Ada yang tahu? Bulan apakah itu yang keutamaannya justru pada 10 malam pertama? Bulan, kok tahu bulan Zulhijjah? Karena kita baca Al-Quran. Surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajr wa layalin ashr. Kalau Allah bersumpah dengan sesuatu, pasti sesuatu itu banyak keutamaan dan manfaat. Demi waktu subuh, fajar. Artinya jangan sampai kita tidak sholat subuh berjamaah di masjid, rugi.
hilang banyak the miracle of Fajr. Yang kedua, demi 10 malam pertama. Tafsirnya, demi 10 malam pertama bulan Zulhijjah. Maka kalau masuk bulan Zulhijjah, malam pertama sampai malam ke-10, semangat Pak. Ini malam lebih utama dibandingkan malam 11 sampai malam 30. Ya. Nah, kalau sekarang bulan Ramadan apa bulan Zulhijjah? Ramadan. Maka barang siapa yang semangatnya di bulan ini hanya di 10 malam pertama, saksikanlah dia ini salah bulan. Itu bulan Zulhijjah. Betul. Sementara kita saat ini sedang berada di bulan Ramadan. Wa innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung penutupnya. Makanya kalau 10 malam pertama Bapak Ibu sudah semangat, 10 malam kedua tambah semangat, 10 hari terakhir di sini jangan sampai kita gagal. Coba lihat diskon di Momo sekarang berapa persen? Ya, bandingkan nanti di 10 malam terakhir diskonnya berapa persen? Ya, cuci gudang malah. Gara-gara cuci gudang, Lailatul Qadar terlihat lebih murah daripada cuci gudang. Kita tinggalkan Lailatul Qadar karena sibuk mencari gudang. Wa innamal a'malu bil khawatim. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, kita angkat lagi sekarang dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kita ini sebenarnya dulu diciptakan dari sesuatu yang sama. Sama-sama diciptakan dari Nabi Adam alaihissalam. Betul? Dari mana kita tahu? Dari Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 172. Kita ini disebut orang pintar, sebenarnya narasinya itu dimulai dari ayat ini. Ya. Quran surat 7 Al-A'raf ayat 172. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Dan ingatlah ketika dulu kami menciptakan kalian semuanya dari punggung Nabi Adam alaihissalam, dan kemudian kami kumpulkan roh itu seluruhnya, dan kami meminta kesaksian kalian. Ada yang ingat gak? Dulu disaksikan apa? Gak ada yang ingat kan? Tapi ada ayatnya dalam Al-Quran. Dan hanya satu ayat dari 6.236 ayat sudah lebih daripada cukup untuk membuat kita yakin kejadian itu pernah ada. Allah bertanya kepada saya dan teman-teman semua. Apa pertanyaannya? Alastu bi rabbikum? Apakah aku ini Rabb kalian? Dan kita semua waktu itu menjawab, bala syahidna. Benar ya Allah, kami berjanji setia Engkau adalah Rabb kami. Supaya apa diingatkan kembali kisah itu? Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Supaya jangan ada yang mengatakan, ya Allah, kok saya belum tahu ada kisah seperti itu. Kami lalai hari ini ya Allah. Makanya kalau kita dikasih kehidupan dunia hari ini, tugas di dunia ini adalah membuktikan janji setia kita hanya kepada Allah. Kadang-kadang kita sudah pernah berjanji sama Allah, tapi bergantung kepada selain Allah. Kita menikah dengan seorang wanita, betul? Karena nikah dengan seorang laki-laki itu LGBT namanya. Nikah dengan seorang wanita, menikah. Kemudian kita mohon anak, enggak dikasih setahun sama Allah Subhanahu wa taala. Lantas kita sudah datang ke orang
pintar. Namanya orang pintar, pintar mintarin orang lain. Mana istrimu? Ini mbak, coba dilihat mbak, ada yang salah nggak? Wajar dia belum dapat anak. Di belakangnya ada nenek-nenek ngikutin terus. Gitu ya mbak? Iya. Jadi gimana? Nanti malam mandi 7 kembang suami istri. Padahal kita orang kota, tapi masih percaya. Kalau ditanya, ya percaya nggak percaya sih Ustaz. Maksudnya apa? Percaya sama Allah, nggak percaya sama Allah Ustaz. Nah gitu kan. Percaya nggak percaya. Maka kesaksian kita dulu dipertanyakan. Kita nikah dengan seorang perempuan, menentukan hari baik. Hari memang ada yang tidak baik. Semua hari baik. Tapi ditanya, namamu berapa huruf? 9. Istri 5 huruf, 9 tambah 5 14. Oh ini bagusnya hari Rabu, Wage. Akhirnya pernikahan pun dilakukan hari Rabu. Ada yang datang nggak? Ada yang datang. Pada nggak bisa cuti. Hari kerja berarti bukan hari baik. Hari baik itu hari Sabtu, Ahad. Kok hari baik? Ya ada yang datang. Emang kita ngadain acara buat ada yang datang apa? Nggak ada yang datang gitu. Itu kalau menggunakan Al-Quran semua hari baik. Tapi kalau kita menggunakan kitab Darmo Gandul atau nama lain dari Primbon, maka tentu ada kalkulasi berbeda. Semua bergantung. Tapi ketahuilah, dulu kita umurnya sama karena sama-sama diciptakan pada waktu yang sama. Nanti di akhirat kita akan kembali bersama dengan umur yang sama. Berapa umur kita nanti? Maunya berapa? Yang wajah-wajah senior, mohon maaf, tidak ada nanti di surga. Kalau nggak ada, ya karena umurnya sudah berubah. Jadi berapa? 33 tahun. Cakep Ustaz. Ya bayangin aja 33 tahun. Ya, awal puncak-puncaknya cantik, ganteng. Terus kenapa sekarang ada yang junior, ada yang senior? Kita nggak pernah bilang tua ya, senior. Kalau tak ada yang tua, yang ada dia senior, lebih lama hidup, hikmahnya lebih banyak, doa lebih didengar, supaya junior menghormati dan memuliakan senior. Barang siapa memuliakan senior, dia telah mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pesannya dulu. Sementara senior membimbing dan memotivasi junior. Dua-duanya amal soleh gitu. Nah maka roh yang tadi telah diciptakan dengan izin Allah bergiliran satu persatu pun dihadirkan di dunia yang sementara. Melalui apa? Proses biologis. Nabi SAW menjelaskan proses itu. Yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Dikumpulkanlah ya di dalam perut ibu kita itu dalam bentuk nutfah selama 40 hari. Dari 200 juta hingga 300 juta spermatozoa, pada faktanya yang menang hanya satu. Dan teman-teman semuanya adalah pemenang. Itu faktanya. Maka keluar harus bermental pemenang. Apalagi belajar Islam. Islam menjelaskan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'law. Kalian itu jangan merasa rendah, jangan merasa bersedih. Kalian itu tinggi di sisi Allah. Jangan tidak percaya diri. Kemudian summa yakunu 'alaqatan misla dzalik. Yang tadinya berbentuk nutfah dengan izin Allah, kita semuanya dulu berubah menjadi alaqah. Alaqah itu segumpal darah kecil berbentuk seperti lintah nempel di dinding rahim selama 40 hari. Summa yakunu mudghatan misla dzalik. Kemudian berubah menjadi segumpal daging dalam waktu 40 hari. Berarti total udah berapa hari? 120 hari. Berapa bulan itu?
Berapa bulan? 4 bulan. Makanya sebagian teman-teman ada yang ketika istrinya hamil 4 bulan ngadain 4 bulanan. Itu sudah ngapain sih? Fa bi ni'mati rabbika fahadis. Bersyukur saja, minta doa. Kenapa? Karena berharap di hari ke-121 Allah hadirkan kehidupan. Karena setelah hari 120, kalau Allah berkehendak, fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat. Ditiupkanlah roh itu dan ditetapkan 4 perkara. Maka mereka yang meninggalnya sebelum hari 120 belum disebut kehidupan. Tapi kalau sudah lewat hari 121, maka dia sudah disebut manusia. Cara penanganannya berbeda, ya kan? Dan ditetapkan pada saat itu 4 perkara. Bikatbi rizqihi, orang ini nanti rizkinya jadi orang kaya apa jadi orang miskin. Wa ajalihi, orang ini nanti meninggalnya tahun 2025 atau 2100. Ya, wa amalihi, orang ini nanti amalnya amal soleh apa amal toleh. Wa syaqiyun aw sa'idun, nanti orang ini masuk neraka atau masuk surga. Semua sudah ditetapkan sejak awal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, demi Allah, inna ahadakum la ya'mal bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamal bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Nanti ada orang di dunia kehidupan ini, di dunia dia kelihatan soleh, mungkin dia seorang ustaz, sering ceramah, amal ibadahnya luar biasa, tapi ternyata di penghujung hidupnya berlaku takdir atas dirinya, di mana mungkin dia percaya dengan syirik, atau dia berzina, dan dia belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia wafat dalam kondisi bermaksiat, fayadkhuluha, maka dia pun masuk ke nerakanya Allah, wal iyadu billah. Kita berlindung kepada Allah. Wa inna ahadakum la ya'mal bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fayamal bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Tapi ada sebagian lagi manusia hari ini bahlul benar. Maksudnya dia tukang zina, minum wine, ya, tukang judi online, judul, senang pinjol, pinjaman online, senang ngoplos. Tahu senang ngoplos? Jangan suka ngoplos ya Bapak. Ya, senang apa lagi? Tawuran. Ya subhanallah, hari pertama sahur terjadi tawuran. Saat tawuran itu ada seorang pemuda Islam menggelepar di atas jalan raya. Menggelepar itu artinya lehernya sudah setengah dan sakarat, masih dilempari dan dipukulin oleh siapa? Muslim juga. Bulan Ramadan ba'da sahur menjelang subuh. Ternyata ada generasi bangsa muda kita yang bermental membunuh. Apa kata Nabi SAW? Al-qatilu wal maqtulu finnar. Yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama di neraka. Ditanya, ya Rasulullah, kalau yang membunuh kami paham, kalau yang terbunuh kenapa dia masuk neraka? Ya, dia terbunuh karena nasib dia terbunuh. Kalau dia nggak terbunuh, dia akan membunuh. Jadi semua itu dikembalikan pada niat. Maka energi membunuh itu harus diarahkan pada yang benar, bukan pada tawuran. Ya kan? Kalau ada pintu jihad terbuka di Palestina, minta izin sama pemerintah. Boleh nggak difasilitasi ke Palestina? Begitu kan? Ya, yang penting jangan sampai ke Palestina malah gangguin orang Palestina.
Palestina demam, nanya sama Hamas, obat demam rokok di mana? Jangan. Ya. Tapi dua hal pembunuhan itu boleh terjadi, medan jihad sama medan hukum. Ya, hakim memutuskan para pengoplos dibunuh misalkan. Nah, itu terserah hakim. Tapi kalau tawuran haram, tidak boleh darah manusia itu dengan mudah diambil, mahal. Maka innamal a'malu bil khawati. Setiap amal itu bergantung pada penutupnya. Penutup kita bagaimana? Nah, sahabat semuanya, di dalam Al-Quran terdapat kisah beberapa orang yang paginya masih beriman kepada Allah, sorenya sudah syahid. Saya ulangi, yang paginya masih syirik kepada Allah, sorenya sudah syahid dalam kondisi beriman, dibunuh dalam kondisi beriman kepada Allah. Ada yang tahu kisah siapa ini? Tahu dulu semuanya. Ustaz kami tahu tapi gak enak sama Ustaz. Coba Ustaz aja yang jawab. Nah, kisahnya ada dalam Quran surat Al-A'raf ayat 126. Yang menarik, keimanan mereka tak sampai 24 jam, bahkan mungkin tak sampai 12 jam. Tapi mereka meninggalkan sebuah doa, yang doa itu dibaca hingga hari kiamat oleh orang-orang beriman, pahalanya insya Allah mengalir kepada mereka. Jadi sepanjang hidupnya penuh dengan kemusyrikan, dengan sihir, tapi akhir hidupnya ditutup dengan keimanan yang cuma sebentar, tapi mengalir pahala terus-menerus pada dirinya. Masya Allah. Kisah siapa? Kisah bala ahli sihirnya Fir'aun. Ya, bagaimana Nabi Musa alaihissalam itu dilawan dengan senior-senior tukang sihir. Tapi dengan mukjizat tongkat yang diberikan kepada Nabi Musa, semua sihir mereka kalah. Dan mereka akhirnya sadar, ini bukan sihir Musa ini. Ini pasti mukjizat seorang nabi. Berarti Tuhan itu ada dan dia benar. Langsung sujud kepada Allah, bertaubat kepada Allah di depan Fir'aun. Manalah Fir'aun, merasa dinomorduakan Fir'aun, ya kan? Wah, saya yang gaji, saya yang bayar, sujudnya nggak sama saya. Akhirnya diikatlah orang-orang ini, disuruh kembali, nggak mau juga, dipukulin nggak mau juga. Apa yang dilakukan Fir'aun dengan keji? Tangan kanannya dipotong, kaki kirinya dipotong, bersilang. Sakit nggak? Sakit nggak? Boleh pernah? Jangan. Sakit sekali. Akhirnya dalam Quran disebutkan, ya Fir'aun, engkau menghukum kami dengan hukuman berat seperti ini hanya karena kami beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Kami tak akan kembali ke jalanmu, karena Allah kalau sudah memberikan ketenangan, sakinah dalam diri kami, semua terasa kecil. Coba lihat Bilal bin Rabah, orang yang pertama masuk Islam, Masya Allah, dari dalam budak, dihukum oleh tuannya. Ya, kira-kira Fir'aunnya kecil ya, gitu kan. Tidur di padang pasir yang panas, diletakkan batu besar di atas perutnya. Sakit gak? Sakit. Tapi dia punya Allah. Kalau sudah punya Allah, zikir, semuanya sebagian hilang sakit. Ahadun ahad, 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 kan begitu. Bapak-bapak, hari itu kan ada hari Kamis, Jumat, Sabtu, kemudian apa? Luar biasa. Biasanya masih Minggu ya. Ya, jadi kalau undangan rapat, kalau saya sekarang sudah dirubah di Wisma Bakri, undangan rapat hari Ahad, jangan hari Minggu. Kegiatan santunan anak yatim hari Ahad, cakep, jangan hari Minggu. Minggu itu 2 minggu. Minggu itu sisa-sisa Portugis ya. Kemudian sakit, dipotong lagi tangan kiri, kaki kanan. Belum lagi. Akhirnya mereka berdoa. Dan setelah mereka berdoa,
dipanahlah mereka semua masing-masing syahid. Syahid dalam kondisi meninggalkan doa. Doa itu bagus sekali kita baca supaya kita punya kesabaran yang sama dengan orang-orang yang berimannya sebentar. Iya kan? Apa bunyi doanya? Nah, kita baca bersama-sama ya. Saya tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana afrid alaina sabra wa tawaffana muslimin. Kita ulangi. Rabbana afrid alaina sabra wa tawaffana muslimin. Amin ya Allah. Ya Allah, karuniakan kepada kami kesabaran. Sabar. Kalau bapak-bapak, teman-teman diberikan kesempatan berdua sama perempuan cantik, putih, tak ada yang tahu, bisa sabar nggak? Bisa nggak? Benar. Kita tes dulu, Ustaz. Sabar. Sesabarnya Nabi Yusuf. Kecuali antum merasa lebih ganteng dari Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf aja lebih layak, ya kan? Tapi beliau tak mau karena sabar. Orang yang sabar dapatnya banyak. Kalau orang tak sabar dapatnya sedikit, menyesalnya yang panjang. Makanya kalau orang kejar akhirat, semua dunia itu kecil. Kalau orang kejar dunia, pasti tak dapat. Kalaupun dapat, pasti tak banyak. Kalaupun banyak, pasti tak puas. Kalaupun puas, tidak abadi selamanya. Kan begitu. Tapi kalau kita kejar akhirat, pasti dapat. Sudahlah dapat, pasti banyak. Sudahlah banyak, pasti puas. Kalau lah puas, pasti abadi selamanya. Indah. Dunia itu didekatkan sama kita kalau kita sabar, sabar taat, sabar dalam menjaga diri dari kemaksiatan, dan sabar ketika mendapatkan ujian di dunia. Kemudian di dalam Al-Quran, manusia itu lanjut lagi kehidupannya. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sana. Sampailah yang tadinya ruh rahim ibu lahir, terus dia membesar sampai umur 40 tahun. Maka Allah Subhanahu wa taala membimbing, kalau engkau sudah sampai umur 40 tahun, bacalah doa proklamasi. Ada yang hafal bunyi doa ini? Doa umur 40 tahun? Oh, maaf, ini wajahnya masih 25 ya. Ya kan? Nah, tapi nanti kalau sudah umur 40 tahun kelewatan, katakan sudah umur 45 belum baca doa, jangan lupa diqadha doa umur 40 tahun. Ada di mana bimbingan Allah itu? Ada di Quran surat Al-Ahqaf surat 46 ayat 15. Itu doa proklamasi. Kata sebagian ulama tafsir di masa dahulu, kalau ada orang tidak membaca doa ini, tidak mengubah menjadi lebih baik, kami khawatir dia menua dan mati dalam kondisi kebiasaan yang belum baik. Kalau peribahasa kami dulu, tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Bandelnya terlambat, karena orang bandelnya terlambat, ya kan? Dulu soleh, bandelnya terlambat, kenapa? Karena baru punya uangnya pas tua, gitu. Dan kita ini sebenarnya sekarang kelihatan soleh. Ini jangan-jangan karena terpaksa soleh. Kenapa? Gak ada uang, Ustaz. Karena ada orang soleh, karena gak punya uang, nah itu terpaksa soleh. Begitu ada uang sedikit, mulai dia punya ide kan? Inilah, itulah, itu. Makanya kalau antum doa minta sama Allah tak dikasih banyak, bersyukur. Jangan-jangan antum tipikal yang dikasih takdir kalau ada uang banyak, tak sempat ikut kajian zuhur. Idenya tak kemana, ya kan? Saya pernah ketemu soalnya dengan seorang jamaah di komplek kami yang saya belum pernah lihat beliau. Boleh kami direkam kompleks sono ya, dari sana. Jadi ada seorang lah ya, yang kemudian dia tidak seorang manajer, ya seorang manajer. Habis sholat dia dekatin, Ustaz, saya mohon izin mau aktif di masjid.
Kenapa? Ya Ustaz, saya sedang jatuh terpuruk. Maksudnya saya itu sudah manajer Ustaz di Rasuna Said. Ya pokoknya di daerah sini lah. Saya manajer. Akhirnya karena uang saya banyak, saya pun kesana kesini, ketahuan istri dan ketahuan kantor, akhirnya dipecat. Tak ada pekerjaan, belum jatuh. Nah sekarang saya mau aktif di masjid Ustaz. Dalam hati saya alhamdulillah. Dalam hati yang lain, aduh kenapa baru ingat di masjid pas jatuh? Jangan-jangan orang yang aktif di masjid semuanya jatuh. Tentu tidak ya. Ini kan yang hadir itu wajah-wajah loyalis masjid semuanya kan, insyaallah. Jadi kalau sudah umur 40 baca doa ini. Kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Amin ya Allah. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami mudah bersyukur kepadamu atas seluruh nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku sampai umur 40. Begitupun nikmat yang telah Engkau berikan kepada kedua ibu bapakku yang mengalir juga kepadaku sebagian. Ya Allah, mudahkanlah aku di umur 40 tahun ini punya waktu yang cukup luang untuk membantu urusan anak-anak dan bahkan mungkin cucu untuk jadi orang-orang yang baik. Ya Allah, mudahkanlah urusanku di umur 40 tahun ini untuk bertaubat kepadamu, dan saksikanlah sejak hari ini aku akan menjadi orang yang selalu pasrah kepada seluruh aturan. Masya Allah. Doa itu baca ulang-ulang. Maka Nabi SAW dulu pernah berjihad dengan pasukan ribuan, sehingga ada seorang sahabat yang tidak kenal dengan sahabat yang lain karena ribuan. Nabi mengatakan kepada seorang sahabat di dekatnya, wahai fulan, perhatikan ikhwan itu, dia itu ahli neraka. Sahabat itu terkejut, kok bisa dia ahli neraka? Kulihat dia mujahid luar biasa, berani melawan musuh. Maka dia pun mencari tahu apa amalan orang itu. Apakah dia ingin disebut mujahid, jihadnya dia nggak benar, atau bagaimana? Ini nggak bagus. Ternyata dalam fase jihad itu beliau takdirnya terluka parah. Dan ketika terluka parah, sakitnya luar biasa sakit. Bapak-bapak baru kena bisul aja udah meriang kan 3 malam kan. Ini sakitnya luar biasa, terluka parah. Sahabat ini tidak kuat. Akhirnya apa yang dilakukan? Beliau dengan sisa tenaga yang ada mengambil pedangnya, meletakkan di jantungnya dan menekannya dengan seudaya upaya, bluk, mati. Maka beliau mati dalam kondisi bunuh diri. Boleh apa tidak? Padahal jihad yang dilakukan tadi sudah mendekatkan sekali dengan jannah tanpa hisab. Bahkan tak perlu dimandikan jenazah. Tapi beliau mati tidak dalam kondisi syahid, dalam kondisi bunuh diri. Wa innamal a'malu bi khawatimiha hasanah. Penutup itulah akhir daripada sebuah amal. Karena itu Bapak Ibu, hari ini kita udah semangat jadi orang soleh, rawat kesolehan. Ya, seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kalaulah di antara kami sudah ditakdirkan ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka, lantas kenapa kami harus beramal? Kita tunggu aja sambil tidur-tiduran, yang mana masuk surga, mana masuk neraka, gitu kan? Ini sahabat bertanya begini. Tapi pertanyaan, ada yang tahu nggak takdir kita masing-masing? Nggak ada. Maka Nabi SAW menjawab dengan kalimat begini, wahai sahabatku, justru semakin semangatlah kalian beramal. Karena mereka yang ditakdirkan masuk jannah
dalam hidupnya dia akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan ahli jannah sampai husnul khotimah. Sementara mereka yang ditakdirkan masuk neraka, justru dia dimudahkan untuk beramal dengan amalan ahli neraka. Jadi bapak-bapak, kalau misalkan diajak temannya dugem, ya kan? Udah aku bayarin, wah dia ngajak dugem, bayarin aku luar biasa. Aku minta izin sama istri dulu ya, Mak, aku boleh dugem? Boleh, wah istriku boleh. Ya, aku telepon orang tua, Mak boleh dugem? Boleh. Kok semua jadi mudah sekali ya? Hati-hati. Kalau amalan kita menuju jannah itu malah dimudahkan, hati-hati. Tapi kalau kita mau berangkat dugem, berangkat naik motor, berangkat naik mobil, lagi mau jalan, ternyata banyak kempes empat-empatnya. Fakta biru ya ulil absar. Kok bisa kempes empat-empatnya ya? Jangan-jangan Allah menahanku untuk tidak berbuat maksiat. Selalu aku pelajaran. Mudah-mudahan itu cara Allah untuk menjaga kita tetap istiqomah hingga husnul khotimah. Karena itu ingat sekali lagi, wa innamal a'malu bil khawatim. Ramadan masih panjang, 19 hari lagi. Mudah-mudahan di penutupnya kita masih semangat, dan saya doakan teman-teman semuanya mudah-mudahan dimudahkan wafat dalam kondisi husnul khotimah. Kalau bisa wafatnya hari Jumat. Hari Jumat besok mau? Ya, yang penting hari Jumat ya. Dan mudah-mudahan kita semuanya diwafatkan dengan kemudahan tanpa adanya azab kubur. Karena azab kubur itu belum ada dalilnya meringankan azab neraka. Dan azab kubur itu justru tanda bahwa seseorang itu mendapatkan azab dari neraka Allah. Maka mudahkan kami ya Allah agar dapat ke jannah-Mu tanpa ada azab yang melekat dalam jasad kami, dan mudah-mudahan Engkau dekatkan kami dengan orang yang kami cintai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum in uridu illa al-islah ma istata'tu fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.